Sungai adalah aset terbesar di Desa Topalan. Air sungai berfungsi untuk mengairi ladang. Sumber makanan pun didapatkan dari sungai. Semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup terdapat di sungai. Masalah transportasi yang susah. Karena kan dulu kalau lewat darat nggak bisa, lewat sungai. Nah, sungai itu musim-musim itu kan olehnya kalau nggak ada sampan, itu kan pakai rakit. Bapak perlu berapa lama ke desa sebelah dengan perahu? Tidak hitungan jam, tapi butuh berhari-hari. Berhari-hari Pak ya? Iya. Keadaan sekarang sudah enak, jalan sudah dibuka oleh Koren 3 Hutani di sana. Jalan yang menghubungkan dengan desa tetangga memudahkan anak-anak untuk saling membaur. Jalan menuju hutan ini telah mengubah segalanya. Pak Simas yang tinggal di Desa Topalan selama 38 tahun bersiap berangkat ke ladang. Sama seperti para tetangga, pekerjaannya adalah bertani. Nah, sampai sini tahun 71, karena kan belum terlalu ada larangan segala macam, jadi ladang berpindah-pindah, semua masyarakat mayoritas bertani itu membakar ladang. Topalan merupakan desa yang dihuni oleh penduduk yang membakar hutan demi untuk berladang. Awalnya kami pikir ini cara terbaik untuk memulai sebuah kehidupan baru. Ada larangan membakar lahan. Nah, jadi istilahnya sistemnya kalau berladang, sekarang kan tidak bisa lagi sistem membakar. Sulitnya mencari nafkah di Desa Topalan, warga harus mencari cara lain. Dari sekian banyak pilihan, Pak Simas hanya memilih satu jalan. Dia memilih hutan. Pak Simas merupakan penduduk desa yang berpartisipasi dalam proyek hutan rakyat sejak tahun 2005. Lahan seluas 5 hektar miliknya telah ditanami 5.000 pohon. Panen pertama ya kalau mengenai hasilnya cukup lumayan. Memang cukup menguntungkan. Kalau itu 4 batang kisar 1 ton. Harganya per tonnya $7. Dari awal itu kan ditawarkan ke masyarakat. Nah, tapi karena masyarakat tidak mampu, itu kan otomatis kan sekalian perusahaan yang menggarap. Hutan Taman Rakyat dimulai sejak tahun 2007 sebagai bentuk kebijakan Kementerian Kehutanan dalam mengelola hutan rakyat. Perusahaan pun senantiasa terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan hutan secara berkelanjutan. Yang terpenting, masyarakat ikut berpartisipasi dalam program ini. Berpedoman pada Undang-Undang Kehutanan, PT Korin 3 Hutani adalah perusahaan yang menjunjung tinggi nilai hutan rakyat yang ditanam di Desa Topalan. Perusahaan ini bergerak di bidang penanaman hutan sejak tahun 1998. Di sini terdapat potensi klon yang beragam, berdasarkan iklim, tanah yang subur, dan bermanfaat untuk penelitian bibit tanaman. Untuk berbagi pengetahuan tentang perhutanan klon kepada penduduk, PT Korin 3 Hutani memilih bibit pohon terbaik dan merawatnya secara teliti. Teknik pengelolaan yang diterapkan PT Korin 3 Hutani dalam program penanaman hutan didukung oleh keterampilan yang mumpuni. PT Korin 3 Hutani merupakan perusahaan yang menerapkan program menanam pohon dengan mempertimbangkan lingkungan dan keanekaragaman hayati tanpa merusak habitat hutan lindung. Sejak tahun 1998, sebelah barat daerah Kota Waringin Barat, Lamandau, telah membentuk daerah hijau secara bertahap dan menciptakan filosofi yang kuat mengenai bisnis penanaman hutan. Pohon yang dihasilkan oleh penduduk
dan perusahaan diolah menjadi wood chips di tempat pengolahan kayu milik PT Korin 3 Hutani dan diekspor ke berbagai penjuru dunia. Sebagai perusahaan penanam pohon bersama dengan penduduk, telah memberikan keuntungan bersama-sama. Mengapa PT Korin 3 Hutani yang telah berhasil dalam bisnisnya menawarkan program hutan rakyat? Kami dapat melakukan ini berkat dukungan dan bantuan penuh dari penduduk setempat. Kami pikir ini saat yang tepat bagi kami untuk membalas rasa terima kasih ini. Untuk itu kami membangun kemitraan hutan rakyat yang sudah kami mulai sejak tahun 2005. Namun sejak awal, program hutan rakyat ini tidak berjalan mulus. Itu prosesnya agak panjang juga. Jadi walaupun istilahnya kami menerima, tapi kan kami harus menyiapkan lahan. Tapi kan lahan kan kalau istilahnya buka hutan murni, perusahaan tidak berani. Harus hutan yang bekas digarap, bekas ladang. PT Korin 3 Hutani memiliki beragam jenis program hutan rakyat dan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Cara menanam pohon dilakukan bergantian melalui proses sosialisasi dan pelatihan. Pilihannya pun diserahkan sepenuhnya kepada penduduk. Pasimas dan penduduk desa Topalan memilih program $7 dengan menyiapkan lahan. PT Korin 3 Hutani akan menanam pohon dan membayarkan keuntungan yang diperoleh kepada penduduk desa. Setelah panen pertama, penduduk desa Topalan merasa sangat puas. Sejak saat itu, penduduk desa pun semakin tertarik. Awalnya lahan yang dijadikan hutan rakyat seluas 760 hektar. Namun pada tahun 2017, Pasimas dan penduduk desa lainnya menambah lahan yang digarap hingga 300 hektar. Melihat keberhasilan desa Topalan, kini sudah ada 12 desa lainnya yang ikut bergabung dalam program ini. Seluruh wilayah terbagi dalam 5 kabupaten, dan proyek hutan rakyat ini terus berlangsung secara aktif. Mantan petani karet Pak Nur Huda bergabung dalam program $35. Khusus program $35, dia diwajibkan menanam pohonnya sendiri dan mengurusnya hingga proses panen tiba. Faktanya, semakin besar keuntungan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang ditanggung. PT Korin 3 Hutani sangat memahami kondisi ini, hingga berinisiatif mengunjungi penduduk dan turut memberikan bimbingan. Dengan hutan rakyat ini, saya karena saya mampu, jadi saya tidak was-was nanti apabila anak saya melanjutkan perguruan tinggi, saya merawat dengan kayak merawat anak sendiri. Hutan rakyat tidak hanya memberikan keuntungan kepada penduduk, bahkan perusahaan pun merasakan hasil yang tidak pernah diduga sebelumnya. Dimanfaat dengan pertumbuhan yang bagus ini. Ya, mudah-mudahan sudah naik gaji, amin. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Tak hanya memperluas hutan, tapi hutan industri ini telah ikut melindungi kelestarian alam melalui program hutan rakyat. Harapan menjaga desa kami tetap seperti ini. Semoga dengan tumbuhnya pohon ini, dengan harapan tumbuhnya hutan rakyat ini. Harapan saya untuk desa, mudah-mudahan desa saya lebih maju. Jadi mudah-mudahan oleh karena kerjasama istilahnya desa Topalan sama dengan PT Korin 3 Hutani memang cukup berhasil. Sekarang, penduduk desa Topalan menganggap hutan sebagai aset yang sangat berharga. Bagi PT Korin 3 Hutani, ini merupakan sesuatu yang berharga karena hidup berdampingan dengan penduduk setempat.